Halo sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya Danang Teguh Koyimi dalam seri kuliah aktuaria Matematika Finansial. Kali ini kita akan belajar tentang forward rate. Setelah kemarin kita belajar tentang term structure of interest rate dan kita tahu atau kita belajar tentang spot rates, yaitu suku bunga dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Jadi waktu itu adalah kita belajar tentang kalau kita menginvestasikan 1 tahun bisa jadi suku bunganya berbeda dengan kalau kita menginvestasikan 2 tahun. Nah, kali ini kita akan belajar, kita akan membawa apa yang kita pelajari tentang spot rates itu untuk melihat forward rate. Dari namanya tentu saja Anda sudah bisa menduga ini adalah suku bunga di masa yang akan datang. Jadi waktunya adalah di masa yang akan datang. Walaupun kemarin kita belajar tentang spot rate itu jangka waktunya berbeda-beda, tapi itu di set saat ini. Jadi saat ini kalau saya menginvestasikan 2 tahun, spot rate-nya adalah sekian, 3 tahun sekian. Nah sekarang bagaimana kalau saya mau mencari tahu suku bunga 1 tahun di tahun depan. Jadi mulai tahun depan 2021 itu berapa suku bunganya? Atau bisa juga saya mencari forward rate yang jangka waktunya lebih panjang. Misalnya di tahun 2021 tapi jangka waktunya 2 tahun. Berapa suku bunganya? Nah, ini yang dinamakan dengan forward rate. Untuk lebih jelasnya coba kita akan belajar dari kasus seperti kasus ini. Misalkan saya diberi opsi, saya membutuhkan dana dan saya bisa berhutang untuk mencukupi dana saya. Misalnya saya membutuhkan dana 50 juta. Saya tulis di sini, saya membutuhkan dana 50 juta. Kemudian saya punya 2 opsi. Opsi yang pertama adalah sama-sama jangka waktunya 2 tahun. Opsi yang pertama adalah saya meminjam sebesar 50 juta dan saya kembalikan 2 tahun lagi pokok beserta bunganya. Oke, option yang pertama itu adalah 2-year loan. Nah, opsi yang kedua adalah saya dikasih opsi untuk meminjam 2 tahun, tetapi saya pinjamnya di pinjaman yang 1 tahun 1 tahun. Artinya 50 juta itu saya meminjam 50 juta dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian karena saya belum bisa mengembalikan di tahun depan, berarti untuk membayar kewajiban saya itu saya meminjam kembali untuk tahun yang kedua. Jadi 2 of 1 year loan. Jadi saya bisa punya dua opsi itu. Sekarang kita pengen menghitung berapakah nanti yang saya perlu bayarkan di tahun kedua itu. Oke. Jadi kalau dengan informasi spot rate tentu saja. Taruhlah misalnya saya punya spot rate-nya adalah untuk 2 tahun itu saya punya I2-nya itu adalah 10%. Kemudian saya punya I1-nya itu adalah 8%. Jadi saya punya informasi itu. Untuk lebih jelasnya saya akan gambarkan dalam diagram waktu berikut ini. Saya punya 0, ini 1, ini 2. Kemudian saya perlu 50 juta. Kemudian untuk opsi yang pertama saya langsung pinjam di peminjaman 2 tahun. Kalau kita lihat kenapa kita perlu untuk misalnya salah satu pertimbangannya kenapa saya perlu untuk membayar atau meminjam per tahun, karena kita lihat atau kita tahu bahwa spot rate untuk jangka waktu lebih pendek itu biasanya lebih rendah. Sehingga kalau saya mau jangka waktu 1 tahun itu nanti saya hanya perlu untuk membayar bunga sebesar 8%. Cuman saya harus mempertimbangkan juga suku bunga di tahun yang akan datang. Jadi 1 tahun yang kedua. Nah, ini nanti 50 juta ini di tahun kedua nanti saya harus kembalikan sebesar, tentu saja Anda bisa hitung, ini adalah 50M
dikali dengan 1 ditambah I2 kuadrat. Karena kan ini seperti accumulated value yang Anda pelajari sebelumnya. Oke, dan kemudian opsi yang kedua, saya pinjam jangka waktu 1 tahun, di mana tahun depan saya harus mengembalikan sebesar 50M dikali 1 ditambah I1. Dan saya belum bisa membayar waktu itu, sehingga uang ini yang harus saya bayarkan ke peminjam tadi itu saya dapatkan dari pinjaman di tempat lain yang besarnya adalah ini 50M dikali 1 plus I. Sehingga nanti di akhir saya harus mengembalikan ini, diakumulasikan lagi menjadi 50M 1 plus I. Taruhlah misalnya saya notasikan dengan suatu suku bunga F. Oke. Jadi nanti dengan dua opsi ini saya punya dua nilai. Yang pertama, kalau saya itu pinjam langsung 2 tahun, maka nanti saya harus kembalikan sebesar 50M dikalikan dengan 1 ditambah I2 kuadrat. Kemudian kalau saya pinjam 1 tahun, sama-sama saya nanti harus mengembalikan di tahun kedua. Di akhir tahun kedua, nanti saya mengembalikannya adalah 50M dikali 1 plus I dikali dengan 1 plus F. Coba kita hitung angkanya. 50M dikali 1 plus I2 kuadrat dengan I2-nya adalah 10%, itu adalah 60,5 juta. Kemudian dengan I1 8%, kita dapatkan 50M dikali 1 plus I1 itu adalah 54M. Sehingga nanti di akhir tahun kedua dengan opsi yang kedua ini saya punya 54M dikali dengan 1 plus F. Nah, F inilah yang dinamakan dengan 1 year forward 1 year forward interest rate. Jadi inilah forward rate di jangka waktu 1 tahun di tahun depan. Jadi, dan kita pengen menghitung sebenarnya forward rate-nya itu berapa, yaitu suku bunga yang kita gunakan di tahun ini, tahun kedua ini, mulainya tahun depan. Jadi kalau spot rate tadi kan semuanya mulainya saat ini dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Tentu saja nanti Anda bisa, oke. Nah, bagaimana saya bisa dapatkan ini? Prinsip yang utama adalah seharusnya produk keuangan itu indifference atas dua opsi ini. Jadi kalau saya menggunakan dua opsi ini, mestinya tidak ada yang lebih untung. Jadi saya bisa gunakan 2 tahun langsung ataupun 1 tahun 1 tahun. Toh juga kalau misalkan saya ambil salah satunya, saya tidak perlu untuk mengeluarkan biaya apapun misalnya. Nah, yang seperti ini nanti Anda belajar juga tentang indifference ini, dan prinsip yang utama adalah kalau saya lakukan dua opsi ini harus memberikan nilai yang sama. Nah, nilai yang sama itu apa? Nilai yang sama itu berarti 60,5 M itu harus sama dengan 54M dikali 1 plus F. Nah, baru setelah ini nanti Anda bisa hitung F-nya berapa. Oke. Jadi nanti saya dapatkan F-nya itu adalah 12,037%. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau saya mau mencari dari segi formulanya? Oke, kalau misalnya ini saya tidak perlu tahu berapakah sebenarnya uang yang saya
utang atau uang yang saya investasikan begitu. Sebenarnya kalau Anda bisa Anda pergunakan rumusan awal kita 60,5 M itu, ini kan datangnya dari 50 M dikali dengan 1 plus I2 kuadrat. Kemudian 54 M ini dapatnya adalah dari 50 M dikali 1 plus I1. Kemudian terakhir saya kalikan 1 tambah F. Oke, ini cancel out sehingga saya bisa dapatkan 1 plus F itu adalah 1 plus I2 dikuadratkan dibagi dengan 1 plus I1. Oke, atau F-nya itu adalah bisa saya hitung dari 1 ditambah I2 kuadrat dibagi dengan 1 ditambah I1 dikurangi 1. Oke, ini. Dan nanti, ini tadi adalah forward rate untuk kasus ini. Kemudian setelah itu kita untuk lebih umum kita kemudian gunakan F ini menjadi notasi untuk forward rate, tapi kita harus ingat, kita harus tentukan juga atau harus tuliskan juga jangka waktunya dan mulai dari kapan. Nah, jangka waktu dan mulai dari kapan itu nanti kita gunakan di dalam notasinya. Jadi secara umum nanti kita punya notasi forward rate itu adalah saya tuliskan tetap F, tetapi nanti ada N di sini, kemudian ada N plus T di sana, di mana ini adalah forward rate T year, jadi selama T tahun, mulainya dari N tahun yang akan datang. Jadi jadi saya mulai dari misalnya saya di sini begitu ya, kemudian ini adalah N, forward rate itu ini adalah N plus T, ini jangka waktunya adalah T, dan forward rate itu berlaku di sini. Ini F, N plus T. Tentu saja dalam hal ini adalah F-nya itu adalah F tahunan, jadi suku bunga tahunan, walaupun kemudian digunakan selama jangka waktu itu, selama jangka waktu T tahun, tapi F-nya itu adalah dalam tahunan, jadi annually, dia dibungakan per tahun. Itu notasinya, sehingga nanti Anda bisa hitung, misalnya saya punya taruhlah contohnya, misalnya saya punya di sini 0, di sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalnya timeline saya begini, spot rate saya itu di 0 tentu saja. Nah, saya bisa mencari tahu suku bunga 1 tahun di tahun pertama, itu misalnya di sini, ini adalah berarti 1 F12. Kemudian bisa juga mulai tahun depan untuk 2 tahun, ini adalah F13. Atau saya bisa juga mencari tahu berapakah suku bunga yang berlaku mulai tahun kedua ini, mulai awal tahun ketiga atau setelah tahun kedua ini untuk jangka waktu 1 tahun, berarti ini adalah F23. Kemudian jangka waktunya 2 tahun, misalnya F24 dan seterusnya. Jadi itu adalah notasi untuk forward rate, dan Anda bisa menghitung forward rate itu dari informasi term structure of interest rate. Jadi informasi tentang spot rates itu bisa Anda gunakan untuk menghitung atau mencari tahu forward rate-nya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ini. Misalnya saya diberikan term structure of interest rate-nya adalah ini. Ini adalah contoh di perkuliahan sebelumnya. Saya punya jangka waktunya 1 sampai 5 tahun. Suku bunganya adalah 6%, 7%, 8%, 8,5%, dan 8,75%. Ini real yang kita dapatkan di IBPA. Jadi dari yield curve IBPA itu kita dapatkan informasi seperti ini. Kemudian ada diminta untuk menghitung 1 year, 2 year, dan 3 year forward rate vary from now. Jadi 1 tahun dari sekarang, forward rate selama 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun.
Kemudian 2 tahun dari sekarang forward rate untuk jangka waktu 1 tahun dan 2 tahun. Kemudian 3 tahun dari sekarang untuk forward rate 1 tahun. Tapi sebelumnya coba kita buat atau kita terjemahkan ini ke dalam notasi kita. Itu yang pertama, 1 year forward rate 1 year from now. Jadi ini adalah 1 year from now, berarti saya nanti punya F1. Selama jangka waktunya adalah 1 tahun, sehingga nanti 1 ditambah 1 di sini. Jadi saya punya F12. Kemudian untuk yang ini saya punya F1 karena mulainya adalah 1 tahun dari sekarang. Kemudian jangka waktunya 2 tahun. 1 ditambah 2 jadinya adalah 3. Kemudian yang terakhir 3 year forward rate 1 year from now. Jadi saya mulainya 1 tahun dari sekarang. Forward rate-nya sebanyak 3 tahun atau selama 3 tahun, jadi ini adalah 4. Demikian seterusnya saya punya di sini adalah F23, di sini adalah F24, kemudian yang terakhir ini adalah F34. Oke, dengan informasi bahwa saya punya 6% ini adalah I1, ini adalah I2, 8% itu adalah I3, 8,5% ini adalah I4 dan 8,75% adalah I5. Oke, dengan informasi itu kita bisa hitung atau kita bisa cari tahu forward rate dari yang ditanyakan. Oke, sekarang saya mulai dari yang pertama dulu, F11. F11 itu kan saya gambarkan saja di sini timelinenya F11. Oke. F11 saya punya di sini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. F11 itu adalah posisinya di sini. Nah, untuk mendapatkan ini berarti saya harus punya informasi yang di sini nih, 0 sampai 2 dan 0 sampai 1. Yang 0 sampai 2 ini adalah R2. Kemudian yang 0 sampai 1 ini adalah R. Ini adalah I2, ini adalah I1. Oke, sehingga saya nanti bisa hitung 0 sampai I2 yang di sini. Mungkin ini terlalu besar. Untuk yang nomor 1 saya punya 1 ditambah I2 kuadrat yang di sini itu harus sama dengan saya bungakan 1 per 1. Jadi nanti saya punya 1 ditambah I1 yang di sini, kemudian saya bukakan dengan F11. 1 ditambah F11. Oke, dengan informasi yang ada, saya nanti bisa dapatkan bahwa ini adalah 1 ditambah 7% kuadrat sama dengan 1 ditambah 6% dikali 1 ditambah F11. Sehingga nanti Anda dapatkan F11-nya itu adalah 8,0094%. Oke, bagaimana dengan F12? F12 itu oke, yang ini oke ya. Kemudian F12 itu adalah yang ini, F12. Ini bisa saya dapatkan dari, boleh Anda gunakan dari tadi F1 I1 kemudian F11, kemudian Anda cari F1 ini bisa saya Anda dapatkan dari, tentu saja dari spot rate sampai waktu ketiga, dan kemudian nanti hubungannya dengan spot rate 1 tahun. Jadi kalau sampai 3 begini berarti nanti saya perlukan itu spot rate-nya yang sampai 3 tahun. Saya perlu spot rate yang di sini. Ini adalah I3.
Kemudian nanti saya gunakan informasi juga I1. Sehingga nanti saya punya hubungannya adalah 1 ditambah I3 pangkat 3 itu harus sama dengan 1 ditambah I1 dikalikan dengan 1 ditambah F12 kuadrat. Kita punya informasi I3-nya adalah 8%, sehingga saya punya ini, kemudian I1-nya adalah 6%, F12 kuadrat. Sehingga nanti saya dapatkan F12-nya adalah salah tadi ini harusnya F12 bukan F11. F12 kemudian ini adalah F13. Mesti kebalik. Ini adalah F13. F13-nya adalah 9,0141%. Kemudian dengan cara yang sama nanti saya bisa bawa ke forward rate 3 tahun yaitu F14 yang saya bisa gunakan informasi dari I4, sehingga nanti saya punya hubungan 1 ditambah I4 pangkat 4 itu sama dengan 1 ditambah I1 dikali 1 ditambah F14 pangkat 3. Oke, kita punya informasinya tadi 4-nya adalah 8,5%, sehingga nanti saya bisa tuliskan di sini 1 ditambah 8,5% pangkat 4 sama dengan 1 ditambah 6% dikali 1 ditambah F14 pangkat 3, sehingga nanti saya dapatkan F14-nya adalah 9,3464. Oke, ini adalah forward rate 1 tahun dengan jangka waktu yang berbeda-beda, jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Sekarang kita bisa lanjutkan untuk forward rate yang kedua, itu adalah tahun kedua dengan jangka waktu yang diminta adalah jangka waktu 1 tahun dan 2 tahun. Di sini jangka waktunya adalah 1 tahun dan 2 tahun. Oke, dengan cara yang sama saya bisa gunakan 2 tahun, jangka waktunya 1 tahun, berarti 3 tahun begitu ya, sehingga saya perlukan informasi nanti I3. Jadi saya punya 1 ditambah I3 pangkat 3, karena jangka waktunya 2 tahun berarti mulainya adalah 2 tahun dari sekarang, maka saya gunakan I2. Jadi saya nanti gunakan spot rate 2 tahun, 1 ditambah I2 pangkat 2 dikalikan dengan 1 F23. Oke, nilainya I3 itu adalah 8%, kemudian I2 7%, sehingga nanti saya bisa tuliskan di sini 1 ditambah dengan 8% pangkat 3 sama dengan 1 ditambah 7% kuadrat 1 ditambah F23, sehingga nanti saya dapatkan F23 nya itu adalah 10,0281%. Dengan cara yang sama nanti saya bisa hitung juga untuk F24. F24 itu berarti dimulai dari I2 kuadrat ditambah dengan F24 dikuadratkan. Kemudian kita masukkan angkanya, 1 ditambah dengan 1 ditambah 8,5. Kalau yang 4 itu adalah 8,5. Oke, pangkat 4 sama dengan 1 ditambah I2 adalah 7% kuadrat 1 ditambah F24 kuadrat, sehingga nanti Anda dapatkan forward rate 2 tahun dari sekarang untuk jangka waktu 2 tahun itu adalah 10,021%.
Oke, kemudian yang nomor 3 Anda bisa menghitung forward rate 3 tahun dari sekarang untuk jangka waktu 1 tahun, sehingga total waktunya ada 4 tahun, sehingga saya gunakan I4, 1 ditambah I4 pangkat 4 sama dengan 1 ditambah I3 pangkat 3 dikali 1 plus F34. Nilainya I4 adalah 85%, 1 ditambah 8,5% sama dengan I3 nya itu adalah 8%. 8% pangkat 3, 1 ditambah F34, sehingga Anda dapatkan F34 nya adalah 10,0139. Oke. Ini adalah forward rate, dan ini kan kalau misalnya ini penghitungan kita sekarang, forward rate-nya adalah sekian, dan kalau sampai waktunya itu kan nanti menjadi spot rate. Itu adalah forward rate dari sekarang, jadi nanti tahun depan forward rate untuk tahun depan adalah sekian. Tapi ketika kita sudah melangkah di tahun depan, nanti kita punya spot rate di waktu itu, dan ini seperti prediksi kita atas spot rate di tahun yang akan datang. Dan kalau Anda perhatikan, kalau spot rate berarti kan memenuhi kemarin itu bukan kriteria sebenarnya yang biasanya kita observasi dari forward rate, tapi karena dari spot rate. Jadi jangka waktu yang lebih lama itu biasanya suku bunganya lebih tinggi, tapi tidak harus begitu, karena ini adalah realisasi dari optimisme atas ekonomi di waktu yang akan datang. Sehingga kalau misalnya kita observasi kok spot rate-nya itu forward rate-nya itu untuk jangka waktu yang lebih lama itu ternyata lebih kecil, ya memang karena kita dapatkan forward rate itu adalah dari informasi spot rate yang kita punya sekarang. Seperti misalnya kita tahu di sini ya, F23 itu saya punya 10,0281%, sementara F24 jangka waktu yang lebih lama 2 tahun itu jadi 10,021, walaupun nggak banyak turunnya, tapi ini lebih kecil dari yang 1 tahun. Karena apa? Karena forward rate ini kita implan dari informasi spot rate sekarang. Jadi tidak harus kemudian ini harus lebih tinggi, walaupun spot rate juga sebenarnya nggak harus lebih tinggi, tapi biasanya karena kita berharap bahwa di masa yang akan datang itu ekonomi tumbuh, sehingga jangka waktu yang lebih lama itu akan memberikan spot rate yang lebih tinggi. Juga ini untuk memotivasi investor untuk berinvestasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Oke, jadi itu adalah forward rate. Semoga cukup membantu dengan penjelasan ini. Silakan nanti kemudian Anda lanjutkan dengan latihan soal di exercise yang saya berikan di Elok. Good luck, terima kasih. Saya akhiri, salam sukses untuk semua.